bertempat di rumah juang relawan Jokowi dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Jalan Kemang Selatan, 1D, nomor 29 Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, menggelar diskusi politik dan nobar debat Capres, yang akan disiarkan secara live nanti malam, Minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024. Dalam diskusi yang digelar tersebut, Uce Gustaf Pati, sebagai Ketua Umum Barat JP menyampaikan kepada awak media, bahwa pelaksanaan Pilpres 2024 dalam satu putaran dapat menghemat anggaran negara sekitar 27 triliun rupiah. Menurutnya, langkah ini tidak hanya efisien secara finansial, tetapi juga dapat mencegah polarisasi, yang dapat menghambat kinerja pemerintah terpilih. Gerakan sekali putaran akan membuat banyak hal yang terjadi lebih mudah, satu putaran tidak buang-buang anggaran terlalu besar, ujarnya Uce. Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara, Pernusa KP Norman Hadinegoro menyampaikan dukungannya terhadap gagasan Pilpres satu periode, terutama memenangkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, lantaran pentingnya kelanjutan pembangunan yang telah dilakukan oleh Jokowi, jelasnya. Dalam perspektifnya, satu putaran Pilpres juga tidak hanya soal efisiensi anggaran, tetapi juga tentang memperkuat semangat kebersamaan relawan Jokowi, yang mengungkapkan tercapainya Indonesia Emas 2045. Pilpres satu putaran selain menghemat biaya, juga hindari cebong dan kampret. Jadi teman-teman Jokowi tegak lurus militan dan tidak tergantung pada partai-partai, ucap Norman. Dan mereka, jadi kalau anak muda itu yang pertama mereka harus peduli politik dulu, baru mereka mau untuk terlibat gitu. Nah, yang pertama-tama itu adalah kita harus membuat mereka merasa relate dulu. Bahasa anak muda itu relate ya, bahwa hidup mereka dari bangun tidur sampai tidur lagi itu adalah wujud dari hasil pembuatan kebijakan. Dan yang namanya proses pembuatan kebijakan itu diawali dari political will dulu. Itulah kenapa proses politik itu sangat penting gitu. Nah, ketika saya sudah sadarkan hal-hal atau informasi seperti ini, lalu kemudian baru saya bisa masuk ke apa yang mau saya lakukan sebagai caleg apabila terpilih nanti, ya. Lalu apa relevansinya ini untuk hidup mereka? Kurang lebih seperti itu. Nah, terkait dengan cara, tentunya saya menggunakan cara-cara yang relevan untuk anak-anak muda gitu. Misalnya, saya justru mengundang anak-anak muda untuk nongkrong bareng di sebuah kafe gitu. Jadi dari nongkrong bareng di sebuah kafe dan kami adakan diskusi dua arah interaktif ya, jadi bukan seperti kayak podium dan lain-lain, dan rasa-rasanya ini lebih ngena ya buat anak-anak muda. Ada juga ya kawan saya yang mengadakan misalnya turnamen futsal ya. Saya sendiri pernah ke camp ya di Otista, Kampung Ambon ya. Di situ anak-anak mudanya di sana saya buatkan sebuah kompetisi pingpong, tenis meja. Nah, kurang lebih sebenarnya bahasa-bahasa politik yang menyenangkan itu seperti ini. Jadi substansinya tetap saya sampaikan, ya. Tapi kemudian harus ada cara-cara yang sesuai dengan hobi mereka, interest mereka, yang nggak jauh-jauh pasti dari arts ya, seni, misalnya fashion, musik, atau sports ya. Misalnya pingpong tadi, futsal ya, atau gaming misalnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Rekonsiliasi dua tokoh utama bangsa sejak 2014 dan 2019 kan cuma dua, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Dengan rekonsiliasi kedua tokoh ini, kita tangguh menghadapi resesi ekonomi global. Bang, berarti kalau yang lain yang menang, berarti mimpi kita untuk 2024. Oh jauh dari Bang, kalau untuk langkah strategi gitu. Jadi begini, salah satunya adalah hilirisasi kemungkinan stop. IKN kemungkinan stop. Padahal IKN ini simbol keberpihakan pemerintah pada saudara-saudara yang ada di kawasan Indonesia bagian timur. Bagi kami, harga diri kami orang Indonesia Timur itu luar biasa dengan IKN ini berada di wilayah tengah. Itu pengakuan bahwa Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, dari Pontianak sampai Pulau. Omong kosong kalau bangun bangsa ini kan berada di timur. Kenapa? Kalau mau membangun bangsa ini kerangkanya kalau bukan dari timur berarti omong kosong. Iya, realitanya begitu. SDA saat ini numpuknya itu di kawasan timur Indonesia. Lantas begitu bukan paslon nomor 2 yang menang, kami akan ditinggal lagi. Sudah terbukti kok. Kami kembali menjadi anak tiri ini yang kami tidak ingin. Jadi dari tiga pasangan ini belum ada yang layak selain Prabowo dan Gibran.
menentang saja, Bang? Menurut kami ya. Sedikit penjelasan terkait dengan agenda apa aja yang kelas agenda untuk gratis sekali apa aja yang tapi Jadi kan selama ini teman-teman itu sudah melakukan penetrasi. Ini yang kami lakukan sama seperti 2014 door to door. Ini karena kami kan masyarakat itu pada waktu kami kampanye mereka tuh butuh simbol, butuh ada sesuatu yang mengikat mereka dengan paslonnya. Nah kebanyakan itu kan APK. Sekarang kami sudah cukup punya untuk melakukan akselerasi. Jadi ini yang saya bilang tadi 100% mesin relawan pendukung paslon nomor 2 akan bekerja. Dan kami akan menjadi supporting bagi tim kampanye nasionalnya Pak Prabowo Gibran. Strategi sendiri gimana itu? Strategi dari relawan sendiri untuk agar biar satu putaran. Tadi saya bilang, kenapa saya bilang rumah juang relawan Jokowi ini dia adalah rumah bukan wadah. Setiap relawan punya cara berjuang yang spesifik. Kalau seperti kami ya itu kan kami door to door, kami melakukan penetrasi kami. Ini kan posko relawan itu di setiap anggota dia menjadi posko. Teman-teman yang relawan yang lain seperti Bernusam juga punya ini yang berbeda ya. Nah, kami tidak mencoba untuk menyatukan itu semua. Masing-masing relawan punya ciri khas. Kami cuma membantu mengakselerasi. Untuk rumah juang sendiri di apakah sekitaran Jakarta apa seluruh Indonesia bisa di? Jadi kalau rumah juang itu cuma ada di sini. Di sini. Satu-satunya di sini. Ya kami juga untuk teman-teman yang mau berjuang, tapi tidak ada tempat sekedar berkoordinasi. Ini kan kalau sebelumnya 2014-2019 pengikat utamanya kan ada bernama Jokowi. Saat ini kan tidak ada. Jadi masih cukup banyak teman-teman yang gamang. Nah inilah tempat mereka kumpul. Tapi di daerah lain sekitar maksudnya di luar daerah. Ada bentuknya beda-beda. Oh, mungkin ada ya. Namanya posko. posko bersama segala macam. Tapi kalau rumah juang berapa jumlah anggota di rumah juang seluruh kalau ada di Jakarta? Nah itu kan kami cuma menjadikan tempat kami mendata itu tidak bawa elemen yang sudah terlalu. Mereka mau datang tidak harus didata juga silakan aja. Jadi dia cair sekali selama dia relawan Jokowi dan mendukung Pak Prabowo Gibran mereka di situ. Ada yang mengatakan cukup saya rasa disampaikan oleh Gubernur C di rumah. Relawan itu hanya satu. Semua punya posko masing-masing. Baga JP punya posko, Permusa punya posko, seluruh Indonesia. Tapi di sini ya tempat kita ngumpul bersama, gawe bersama dengan semangat gotong royong. Mudah-mudahan saya yakin sekali.